lalu menyerang. Yang menyerang dulu adalah dia dengan menjambak. Ya, jadi kedatangan kita hari ini tim kuasa hukum dari Nabila untuk memenuhi ya, berita acara pemeriksaan. Hari ini kebetulan Nabila didampingi oleh para tim kuasa hukumnya dan ada beberapa saksi yang pada saat ini juga masih dalam proses pemeriksaan BAP. Diambil keterangannya untuk didengar keterangannya sehingga peristiwa ini menjadi terang benderang. Karena jangan sampai menjadi simpang siur diakibatkan opini-opini yang dibangun oleh pihak lawan. Ya, saya dapat info bahwa pihak lawan juga menyatakan dia sebagai korban, yang dimana kami ingin meluruskan hasil dari tadi BAP bahwa klien kami ini betul-betul tidak mengenal sosok daripada nona yang berinisial H. Tidak kenal ya, sekali lagi pasti kan kamu nggak kenal sama orang yang nyerang kamu ya, tidak kenal. Dan posisi faktanya adalah klien kami Nabila diserang sama orang tersebut yang berinisial H. Jadi mereka tidak saling mengenal di lokasi itu atau sebelumnya tidak saling mengenal. Oke bang, hari ini katanya BAP-nya naik tingkat bang, maksudnya Ada saksi-saksi naik tingkat gimana BAP bang? Ya. Ininya apa? Jadi ini laporannya ya. Jadi hari ini klien kami memberikan keterangan atas laporan dengan dugaan pasal penganiayaan ya, bagaimana dimaksud dengan pasal 351 KUHP ya, gitu. Juga dengan saksi, artinya dalam hal ini perlu dijelaskan, ditegaskan juga bahwa klien kami dihampiri, didatangi, tidak pernah ada peristiwa dalam peristiwa hukum itu ada suatu perbuatan klien kami yang menghampiri, dihampiri, betul begitu ya? Ya. Dalam peristiwa itu ada 2 kali klien kami dihampiri. Yang pertama adalah ketika di arena game tinju, dan yang kedua ketika akan pulang di Vale, gitu. Nah, lebih kurangnya mungkin nanti teman-teman yang lain silakan. Jadi gini, tadi kurang lebih 17 pertanyaan ya dari penyidik, kurang lebih 17 pertanyaan. Pertanyaan itu yang pertama seputar apakah dia kenal sama si H ini atau tidak. Yang kedua itu pada saat di hall, artinya si H ini bolak-balik berapa kali ke sofanya klien kita, sedangkan klien kita itu tidak tahu siapa si H itu, karena pengenalan mereka lewat media itu 2 tahun lalu di follow, itu diminta supaya klien kita memfollow dia. Setahun kemudian unfollow karena tidak begitu dekat secara personal, di unfollow sama klien kami. Nah, pada saat kejadian ya, jadi sebenarnya kejadian itu klien kita datang ke salah satu restoran di Brotherhood itu jam 10 malam hari Sabtu. Kejadian itu dini hari, jadi hari Minggu jam 12.30 kurang lebih ya, itu di hari Minggu dini hari. Yang ketiga, pada saat klien kita datang itu sama teman-temannya, jadi temannya udah duluan ada di lokasi di Brotherhood. Selanjutnya klien kita datang sendiri dan bergabung, dan si H ini bukan orang yang diundang, dia tidak termasuk dalam ada kurang lebih hampir 8 orang sampai 10 orang teman-temannya klien kita yang berada di situ untuk reunian. Nah, pada saat kejadian itu ya, jadi dia menghampiri klien kita di sofa bolak-balik 2 kali, dan yang terakhir itu adalah klien kita dalam kondisi ya waktu itu mereka lagi berdiri, dia juga ada green tea di tangannya. Mungkin kondisi saat itu dia bilang siram itu tidak ada karena banyak orang di sekitar situ. Setelah itu klien kita turun ke Vale. Pada saat di Vale diikutin sama si A ini, ditanya, lu siram gua ya? Tapi klien kita bilang tidak pernah ada penyiraman. Disitulah terjadi penyerangan. Rambut klien kita dijambak ya. Klien kita ya juga menghindar dengan cara tangannya untuk melerai rambutnya yang sedang dijambak, dan tangan kiri daripada si H ini ya diduga itu menyerang juga wajah klien kita, sehingga terjadi beberapa luka-luka dan memar ya di wajahnya dan juga matanya. Jadi mata klien kita sampai sekarang juga dalam keadaan masih luka, sakit karena softline-nya itu tercopot karena kejadian itu. Jadi sampai saat ini klien kita juga mengalami kerugian ya. Kerugian materialnya adalah
sampai saat ini ada ambasador ya, kontrak sama klien kita itu tidak bisa dijalankan karena waktu itu kejadian itu luka yang di wajahnya itu masih kelihatan tidak bisa untuk bekerja. Yang saya sampaikan bahwa klien kita tidak pernah menghampiri klien kita, dia juga yang datang ke Vale mengikuti klien kita lalu menyerang. Yang menyerang dulu adalah dia dengan menjambak ya, yang kedua adalah dia juga menyerang dengan tangan kirinya dengan mengenai daripada wajah klien kita. Jadi ada beberapa luka memar dan luka di bagian mata dan wajah. Itu tadi di BAP kurang lebih 17 pertanyaan daripada penyidik dan sudah dijelaskan sedetail mungkin dari waktu kejadian, bagaimana kejadian, siapa orang yang menyerang ya. Jadi sebenarnya si H ini memang ada teman dari ada teman yang dulu di sofa itu, tapi bukan dia kenal sama Hana atau datang untuk ke temannya, tapi kenapa kok dia datang ke klien kita yang tidak dia kenal. Ditanya untuk persoalan follow dan tidak unfollow, itu persoalan di situ.